Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di dalam video kali ini kami akan sedikit membahas mengenai materi teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa kita sebut dengan PLTS. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Shanda Naila dengan NIM 1020123000369, Fahrian Aziz dengan NIM 1020123000452, Gian Ahmad Jolari dengan NIM 1020123300165, Adam Raditya Syarif dengan NIM 10201230034, dan Arzu Zaki Adli dengan NIM 1020123002880. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai poin pertama, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan PLTS. Sejarah PLTS sendiri tidak dapat terlepas dari penemuan teknologi sel surya berbasis silikon pada tahun 1941. Ketika itu, Rachel Ohl dari Bell Laboratory mengamati silikon polikristalin akan membentuk built-in junction karena adanya efek segregasi pengotor yang terdapat pada leburan silikon. Jika berkas foton mengenai salah satu sisi junction, maka akan terbentuk beda potensial di antara junction, di mana elektron dapat mengalir dengan bebas. Sejak itu, penelitian untuk meningkatkan efisiensi konversi energi foton menjadi energi listrik semakin intensif untuk dilakukan. Berbagai tipe sel surya dengan beraneka bahan dan konfigurasi geometri pun berhasil dibuat. Selain itu, terdapat perkembangan PLTS, diantaranya yaitu pembangkit listrik surya termal secara komersial pertama kali dikembangkan pada tahun 1980. Pembangkit surya termal Solar Energy Generating System 354 MW adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia yang terletak di gurun Mojave, California. Pembangkit surya termal besar lainnya termasuk stasiun pembangkit surya Solnova 150 MW dan stasiun pembangkit surya Endesol 150 MW di Spanyol. Egue Clientic Solar Project lebih dari 200 MW di Amerika Serikat dan Karangka Solar Park 214 MW di India adalah pembangkit fotovoltaik terbesar di dunia. Hai, Arzu di sini. Cahaya matahari merupakan energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Oleh karena melimpahnya ketersediaan cahaya inilah, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi pembangkit listrik alternatif yang dapat menggantikan energi-energi lainnya, seperti gas alam, batu bara, minyak, nuklir, dan lain-lain. Oleh karena itu, PLTS mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, Green Power Plant, yaitu adalah pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Pembangkit ini hanya membutuhkan cahaya matahari sebagai komponen utama penghasil energi listriknya. Selain itu, tidak ada limbah keluaran dan dari hasil proses kebangkitannya. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menggantikan pembangkit listrik lain untuk mengurangi jumlah limbah keluaran yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan, seperti nuklir dan batu bara. Nah, yang kedua adalah investasi jangka panjang. Umur pemakaian dari komponen penyusunnya seperti sel surya relatif panjang, sehingga dapat dikatakan bahwa membangun pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu investasi jangka panjang. Yang ketiga, mudah dalam pemasangan dan mudah dalam perawatannya. Karena bentuknya yang sederhana dan ringkas, maka pembangkit listrik tenaga surya mudah dalam pemasangan dan juga mudah dalam perawatannya. Yang keempat, tidak memerlukan jaringan kabel distribusi. Selain itu, gangguan pada sistem tidak mengganggu sistem lainnya jika dipasang secara individual. Rumah yang berjauhan sekalipun tidak memerlukan jaringan kabel distribusi. Selain itu, gangguan pada satu sistem tidak mengganggu sistem lainnya. Halo, Adam di sini. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi kimia yang terlibat dalam teknologi PLTS. Dalam teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, reaksi kimia yang terlibat adalah proses konversi sinar matahari ke dalam energi listrik. Proses ini dimulai dengan partikel sinar matahari yang sangat kecil yang disebut foton. Ketika foton menghantam atom semikonduktor sel surya, dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dan material semikonduktor. Sehingga atom yang kehilangan elektron kekosongan pada struktur atomnya dan disebut hole.
dengan muatan positif. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Halo, Zul di sini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penemuan terbaru dan pengembangan dari teknologi PLTS. Yang pertama mengenai penemuan terbaru PLTS, yaitu terdapat perancangan sistem hybrid dengan akomodasi sistem on-grid dan off-grid. Perancangan sistem hybrid PLTS hybrid merupakan sistem listrik tenaga surya yang mengakomodasi sistem on-grid dan off-grid. Kita bisa mengkoneksikan listrik langsung ke PLN, namun juga bisa menyimpan energi listrik ke baterai untuk digunakan saat pemadaman atau malam hari. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan dari teknologi PLTS. Permasalahan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang menggunakan inverter jenis on atau off grid tie inverter adalah tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol penyimpanan daya ke baterai, di mana pada saat bekerja sebagai on-grid inverter maka baterai seharusnya terlepas dari inverter. Hal yang ini ditunjukkan untuk menghindari baterai terjadi over discharge, karena daya keluaran pada inverter saat on-grid akan bekerja maksimum dengan adanya MPPT. Sementara pada saat off-grid, baterai harus terhubung dengan inverter untuk menstabilkan daya keluaran inverter karena adanya fluktuasi radiasi matahari dan beban AC. Pada penelitian ini dikembangkan sistem manajemen baterai untuk mengatur mekanisme pengisian dan pembebanan baterai pada inverter jenis on atau off-grid. Sistem manajemen baterai akan mengatur mekanisme pengisian baterai pada saat bekerja sebagai on-grid inverter dan mengatur interkoneksi ke inverter pada saat bekerja sebagai off-grid inverter, khususnya untuk mengantisipasi kondisi overcharge and over discharge. Halo, kembali lagi dengan saya Arzu. Di sini saya akan memperlihatkan referensi apa yang kita gunakan. Nah, teman-teman, sekarang udah selesai nih. Mungkin cukup sekian video pembahasan mengenai materi teknologi pembangkit listrik tenaga surya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.